Horas, Balige Academy lah hadir setiap hari dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, pemirsa, 3 hari lagi saya genap 6 bulan ya. Setiap hari ya, persis setiap hari ya, bukan hampir setiap hari. Memang tiap hari ya kita mengupas ya, membongkar kebobrokan rekayasa video CCTV oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti, ya penanggung jawab mereka itu, ya pimpinan Polda Metro Jaya 2016. Kalian tidak akan pernah bisa lepas dari tanggung jawab ini, Tito Karnavian. Walaupun jabatanmu sekarang Mendagri, bentar lagi juga kau jadi orang biasa. Dan saya yakin, ya Pak Prabowo tidak akan mengangkat orang ini lagi menjadi pejabat apapun. Agar bisa Pak Prabowo, ya orang barbar biadab brutal semacam Tito Karnavian ini harus kita kurung, Pak Prabowo, agar menjadi pelajaran penting bagi negara ini. Jangan ada apalagi ingin menjabat Kapolri atau menjadi jenderal merekayasa memangsa rakyat. Itu sajalah pesan saya kepada Pak Prabowo. Jangan kotori pemerintahan Anda dengan orang berbiadab semacam ini. Karena orang semacam ini tidak layak lagi digaji rakyat. Termasuk Krisnamurti ini harus dipenjara ini, kesel tikus ini. Ya, kayak negara ini milik nenek moyangmu, entah dari mana nenek moyangmu kita nggak tahu juga. Ya. Oke pemirsa ya, kita juga tidak apa ya, udah bayar pajak PPN 11% dan pajak-pajak lainnya, ya pajak royalti lah segala macam ya. Bagi penulis buku pasti merasa itu, ya PPN 15% setiap menerima royalti atau musik dan segala macam lah ya. Nah kan kita sebagai rakyat tidak apa ya, tidak rela untuk ya pajak rakyat itu untuk menggaji ya, para jaksa-jaksa penipu, pengkhianat, ya moralitas hancur, bobrok seperti Ardhito Muardini, ya sudah aspidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Nah kalau yang ini Haribowo ini aspidum DKI Jakarta. Sandiandi kan tadi mana ya? Saya lupa saya. Kalau Sugi Karpalo ini sebelah kanan ini aspidum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Nah, yang orang berempat ini ya paling aktif ini. Memang ada dua yang lain, tapi yang kita sorotin empat ini aja lah dulu. Betapa bobroknya mental orang ini ya, demi jabatan, demi duit, ya. Tega ya, menuntut rakyat dengan dakwaan video CCTV rekayasa Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Padahal barang bukti yang ada di tangan mereka terus berubah-ubah, baik jumlah maupun isi folder. Itulah, apakah kalian rela pajak kalian membayar para pengkhianat rakyat ini? Ya, Ardhito Muardi, Haribowo, Sandiandika Sugi Karpalo ini. Apakah kita rela sebagai rakyat? Pak Prabowo, sebentar lagi Anda dilantik Oktober ini. Pecat Pak. Jaksa-jaksa semacam ini tidak cukup pun hanya dipecat. Harus dipidana orang ini. Terutama keempat orang ini. Kesel tikus juga merasakan apa penderitaan rakyat yang mereka rekayasa. Kalau bisa hukuman mati, Pak. Kalau bisa. Setidaknya seumur hidup. Gitu. Bagaimana Pak Prabowo coba? Ya, tuntutan dakwaan itu pasal 340 KUHP maksimum hukuman mati, tapi buktinya mereka ubah-ubah dengan semaunya sendiri. Ini kan luar biasa bobroknya ini Pak. Angkatlah Jaksa Agung, Pak Prabowo. Angkat Jaksa Agung yang menegakkan, meneguhkan moralitas dan integritas para jaksanya. Kalau begini, siapa yang kita bisa kita percaya penegakan hukum ini? Ya, para pejabat di Kejaksaan Agung, orang-orang semacam ini.
Sebentar lagi mereka akan pejabat di pusat ini, Ardhito Muardi dan rekan-rekan penipunya ini, apa hancur Republik ini, Pak? Isinya jaksa moralitas sampah seperti ini. Aduh, sangat prihatin kita Pak Prabowo. Ya, kalau Pak Jokowi udahlah nggak bisa lagi kita harapkan itu. Ya, sudah saya laporkan kemana-mana. Ya, ke Menko Polhukam, Mensesnek. Aduh, nggak ada. Mahkamah Agung, Mahkamah apa itu? Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Kejaksaan Agung, nggak ada itu Pak. Nggak ada kita bisa harapkan lagi kepada rezim Insinyur Joko Widodo ini. Ya, kalau Pak Prabowo apa sih punya hati untuk membenahi ini? Ya kalau mau, kalau enggak ya terserahlah rakyat yang akan menilai mau apa dibilang. Tapi inilah kesempatan Pak Prabowo. Ya, kalau Anda punya hati, punya integritas, meskipun kami sudah muak dengan janji-janji politik, sudah terlalu banyak janji politik yang omong kosong dan memuakkan. Oke pemirsa ya, terkait dengan moralitas sampah dari Ardhito Muardi, ya, jaksa sampah ini, ya, ketuanya dia yang paling bertanggung jawab saat itu, ya. 28 September tiba-tiba muncul ini folder CCTV 1516 ya, dengan date modified itu tanggal 21 Juli 2016 untuk CCTV 15, 26 Juli 2016 ya, untuk si folder CCTV 16. Muhammad tuh ngakunya diberikan penyidik itu flash disk abu-abu. Ya isinya 29 file. Christopher Hariman Rianto isinya 13 file. Ya. Itulah hebatnya si Krishnamurti ini ya. Penyidiknya suka-sukanya. Ya. Muhammad Nuh 29 file. Si Christopher 13 file. Suka-suka dia di Republik ini ya. Jenderal sampah masyarakat ini ya. Terus kita perhatikan juga ya. Untuk folder CCTV 15 dan 16 itu bulan 7 ya. Muhammad Nuh ngakunya dia diberikan sekali saja oleh penyidiknya Krishnamurti ya. Ya mungkin sekitar inilah 12 Januari 2016 ya. Yang lainnya itu kan CCTV 1 sampai 9 itu 12 Januari 2016. Folder CCTV 7 dan 18 itu juga sama. Hanya ini yang berbeda. Jadi banyak yang disembunyikan ya oleh Krishnamurti dan penyidiknya dan jajaran Reskrimum Polda Metro Jaya ya. Bayangkan ini, berarti kan ini dua kali, entah berapa kali ini ya. Muhammad Nuh mengaku sekali aja dikasih, ada surat terima, apa namanya, serah terima, apa itu flash di situ barang bukti. Tapi kok bisa muncul di bulan 7, date modified-nya. Berarti kan berkali-kali diterima Muhammad Nuh Al-Azhar dan para jaksa ini ya. Para jaksa pengkhianat ini, pengkhianat masyarakat ini, pengkhianat rakyat ini. Inilah folder CCTV 7, 15 dan 16 bulan 7. Parah, suka-suka dia. Ya, situ satu poin. Yang kedua, ya poin yang kedua, dengan pengkhianatannya si Ardhito Muardi ini ya, nggak ada ditanya dia. Kalau dia ingin jaksa mencari kebenaran, harusnya dia tanya sama penyidik si penipu apa ini ya, Krishnamurti. Kenapa ini kok CCTV 9 langsung lompat ke 15? Itu harusnya kan mulutnya si apa ini Ardhito Muardi ini sebagai jaksa ini kan bisa ya menanyakan ya. Kemana ini CCTV 10 sampai 14 ini? Tapi itulah dasar penipu, ya, jaksa penipu, ya pingin jabatan, penjilat jabatan, ya kerjasama aja lah dia. Ya, pasti dijanjikan sesuatu sama Tito Karnavian ini. Si penipu ini jenderal sampah ini ya. Harusnya kan dia tanya CCTV 10 sampai 14 itu kalau dia cari kebenaran. Saya yakin antara 10 dan 14 ini ya mendapatkan angle, scene atau view yang lebih jelas daripada CCTV 7 yang katanya 12 meter. Ya, kita dapat clue ya.
bahwa di sebelah kiri Jessica katanya sisi kan ada tempat duduk di meja 54 itu kan seperti oval ya, dia duduk di sebelah, kalau kita melihat di sebelah kanan ya, tapi kalau dari dia sebelah kiri. Nah dari sisi kirinya katanya si Marlon Navitupulu ada CCTV gitu loh. Yang saya duga itu yaitu antara 10 dan 14 ini, tapi itulah ini ya. Bukan mencari kebenaran si pengkhianat rakyat ini, Ardhito Muardi ini. Mau menang, pingin jabatan. Nggak peduli dia ada rakyat di penjara, bahkan hukuman mati pun. Nggak peduli nih orang. Ya, yang penting jabatannya naik ini. Setelah itu kan naiklah ini jadi kepala kejaksaan negeri. Mereka-mereka ini juga ini. Haribowo naik. Setelah itu jadi adspidum kejaksaan tinggi. Ya, ya dijanjikan si apa inilah si penipu Tito Karnavian ini, ya itulah yang saya duga pasti banyak ya. Nggak mungkin orang yang mengassemble atau merakit CCTV itu kan biasanya matriks saling berlawanan ya, CCTV 6 ke 7 misalnya begitu ya, berlawanan dan mengcover overlap biasanya supaya ketika penyidikan bisa dilakukan di beberapa angle CCTV itu bisa dilakukan merging ya di kedua tangkapan layar itu atau ketiga tangkapan layar. Tapi inilah ya CCTV 10 sampai 14 tidak pernah ada di tangan jaksa ini, dan si pengkhianat ini tidak pernah menanyakan. Dan ketika diungkapkan si Marlon Navitupulu di persidangan, pura-pura bego lah mereka ini semua, pura-pura bego, pura-pura bego ini nih. Manusia pengkhianat rakyat ini, Ardhito Muardi dan bawahannya itu. Coba kita putarkan ya. Nah ini dia ya, ada clue dari si apa ini Marlon Navitupulu ya, sebelah kiri ketika Jessica duduk ya, itu sebelah kirinya ada CCTV yang harusnya menangkap itu meja 54, tapi nanti para jaksa pengkhianat rakyat ini mengatakan tidak ada dan pura-pura bego lah ini manusia-manusia rendah semacam ini ya. Bukan mencari kebenaran tapi untuk menjilat jabatan, mendapat jabatan. Pecatlah ini Pak Prabowo, jaksa-jaksa sampah semacam ini Pak. Supaya hukum itu bisa tegak, bukan untuk demi jabatan mereka. Parah sekali Republik ini, pendegakan hukum isinya para pengkhianat rakyat semacam ini. Gimana lah mau jadi negara G20 ini Pak Prabowo? Apakah dengan CCTV yang lebih tadi jika ini kalau sangat kita di sini. Kalau untuk kamera sih kurang tahu pasti karena itu bukan pekerjaan saya untuk masuk CCTV ya Pak. Jadi saya tidak tahu itu ada di mana semuanya. Tapi yang pasti saya tahu kamera itu ya, ada satu di sebelah belakang agak menjorok ke kirinya saudara Jessica dan ada di bagian sebelah kanan Jessica yang tertutup dengan dekorasi. Jadi pemain tadi itu diulangi lagi ya, ini komanya paperback, ya, ini gelas, kira-kira ya. Jadi ini di belakang. Bukan di belakang itu, belakang di atas. Tapi ada menjawab sebelah kiri. Saya bilang agak miring dia. Miring gitu ya. Jadi kalau saudari Jessica duduk di posisi saya, berarti kamera yang itu bukan tidak ada di belakang, tapi ada di sebelah kiri sebelah sana. Ada ya gitu ya. Ya, jadi kalau Jessica duduk di apa itu dia kursi oval itu ya di meja 54, maka sebelah kirinya ya agak menyilang. Berarti kan lebih dekat itu. Aduh, lebih dekat terhadap meja 54. Artinya apa? Detil pergerakan siapapun dan apapun di sana bisa lebih dapat, apalagi dengan kualitas video CCTV yang 2 juta megapiksel ya. Dimensi 1920 1080 piksel itu kan 50 meter pun pergerakan objek kecil pun masih dapat itu kalau tidak dirusak resolusinya oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimantriato ya. Bayangkan ini disembunyikan ini video CCTV itu. Memungkinkan yang mulia, tapi Bapak Mulia saya minta pada jaksa, apakah bisa
Ya, posisi yang seperti itu bisa ditampilkan nggak di dalam CCTV kalau ada, supaya kita bisa terang benderang melihat faktanya. Apakah ada itu? Bagaimana? Nah, di sini si jaksa pengkhianat rakyat ini, ya, Ardhito Muardi pura-pura bego dia. Ya, pura-pura bego, pura-pura inosen ya, pura-pura tak bersalah dia ya, padahal isi flash disk berubah ya. Tadilah modified ya. Selain folder CCTV 15-16 itu Januari tanggal 12. Tetapi untuk CCTV 15 dan 16 itu bulan 7. Coba bayangkan. Kan berubah itu. Bulan 7 sudah masuk persidangan. Dalam persidangan ditambah folder CCTV 15 dan 16. Tanpa diberitahu ke pengadilan. Inilah penipu semacam ini. Ya, para jaksa pengkhianat rakyat ini ya. Ini kan ditambahkan CCTV 15 16 ya, bulan 7 tanggal 21 dan 26 itu persidangan sedang berlangsung itu. Bayangkanlah sesuka hatinya orang ini. Dakwaan pasal 340 KUHP tertinggi itu di dalam kitab hukum pidana Indonesia, 340. Parah sekali dengan dakwaan dengan pasal hukuman tertinggi saja main-main mereka ini dengan rakyat, nasib rakyat, karena enggak keluarganya, bukan anak perempuannya yang dituntut orang seperti itu. Luar biasa mentalitas sampahnya mereka ini ya. Inilah saya bilang ya, dibilang si apa tadi, Marlon Navitupulu ada sebelah kiri ya, dari posisi Jessica duduk yang di kursi oval itu sebelah kiri ya. Itu lebih dekat, itu harusnya dapat itu. Ya inilah saya duga CCTV 10 sampai 14 itu. 10, 11, 12, 13, 14 ada 5 ya video CCTV yang disembunyikan sampai akhir persidangan itu entah di mana, dan mulutnya ini mereka-mereka ini tidak mau ya menanyakan kalau dia tidak berkomplot dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti. Pasti dia tanya itu, mana yang 10, 11, 12, 13, 14 berikut dengan posisinya. Biar kami tahu gambaran perkara seutuhnya atau holistiknya bagaimana. Itulah. Tapi demi jabatannya memang dapat jabatan. Tapi dengan jejak digital mereka yang buruk sekarang ini, mau nggak mau mereka akan ditertawakan rekan-rekan. Satu pekerjaannya, anak buahnya, keluarganya, tetangganya, dan siapapun yang mengenal mereka. Inilah gunanya jejak digital itu ya. Bukan hanya di YouTube saya buat, di Dailymotion juga saya buat. Ya. Semakin banyak jejak digital mereka. Itu yang salah satu di koran ya. Itu ada yang di sebelah kanan. Itu dia ada di Yang ditunjukkan si penipu ini kamera 9 dan kamera 6 ya, yang ada di belakang apa itu ya, maksud di belakang meja 54 dan 55 ya, gitu. Maksudnya siapa itu di sebelah kirinya di meja 53 gitu ya. Tapi tidak ada. tiga. Oh, terbalik ya. Maksudnya si Marlon ini adalah CCTV yang dekat dengan meja 55. Kalau ini yang meja 53, kamera 6 gitu. Maksudnya dia yang dekat dengan meja 55 ya. Nah, ke Jessica kan meja 54 ya, kamera 9. Yang ini kamera 6, meja 53 ya. Maksudnya dia yang 55. Tapi agak menyilang di sebelah kiri ya.
Itulah yang saya duga video CCTV 10 sampai 14 ya. 5 video CCTV itu disembunyikan oleh Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar, dan para jaksa pengkhianat itu. Kurang pasti kalau itu. Yang pasti ada CCTV, tapi arahnya ke 54 ataupun tidak, saya tidak tahu pasti. Yang pasti itu ada kamera di situ. Jadi nggak ada ya? Ya, sayang sekali Bang Oto tidak mengejar saat itu ya, tapi karena dia tidak melihat sih ya, isi apa ini, karena ini baru kita kupas setelah saya mencurahkan waktu dan pikiran saya juga ya, mencari-cari semua ya, screenshot ini yang didapatkan dari Kompas TV yang menyorot ke monitor laptop ketika jaksa memutarkan inilah ya, pura-pura sok innocent lah ini ya, pura-pura tidak tahu ini ya, manusia apa ini ya, sampah ini ya. Ardito Muardi, Aribo Sugikarpalo, Sandian 3 ini ya. Inilah coba bayangkan nih. Ini aja sudah berubah kan, date modified-nya. Ya, folder CCTV 10 sampai 14 tidak pernah ditanyakan ini dan tidak pernah ada penjelasan di pengadilan tentang ini. Moralitas sampah. Inilah kita putar lagi ya, penipuan jaksa penipu ini ya, Ardi apa ini Sandian 3 di persidangan menipu dia, ini harusnya 7 tahun orang ini kena penjara ini harusnya ini ya, mentang-mentang jaksa dia di republik ini semena-mena dia menipu di pengadilan, kalau orang lain diancam-ancam dia ini, tapi kalau dia bebas dia menipu di pengadilan. Izin yang mulia, kami tidak menyentuh atau mengubah sama sekali. Oh, dari saya. Maksudnya, kopi. Izin yang mulia. Untuk barang bukti kita tidak menyentuh atau merubah sama sekali. Nanti ahli IT yang bisa menzoomnya nanti akan ditampilkan pada saat ahli IT. Versi zoom. Ya lebih besar saya putar. Ini untuk volume yang lebih besar ya. Oh, dari saya. Maksudnya, saya kecil kopi. Izin yang barang bukti kita tidak menyentuh atau merubah sama sekali. Nanti ahli IT yang bisa menzoomnya nanti akan ditampilkan pada saat ahli IT versi zoomnya. Itu selama teknis di sini kalau tidak bisa. Itulah hebatnya jaksa di Indonesia ini. Bisa semena-mena dia menipu di pengadilan. Kalau orang lain diancam-ancam, termasuk saya. Tapi kalau mereka bebas menipu. Ya mungkin karena arenanya di sana ya, mereka yang menguasai arena peradilan ya, dengan para hakim jadi suka-suka. Jadi kalau misalnya orang lain ya, misalnya ahli atau saksi dari pihak pengacara, bahkan dari pengacara sendiri, itu diancam-ancam 7 tahun. Tapi kalau mereka, ya, terutama para jaksa ini, bebas sebebas-bebasnya menipu di persidangan, ya, menggunakan video CCTV rekayasa, bebas. Ya, isi flash disk sebagai barang bukti mereka ubah-ubah, bebas. Inilah Pak Prabowo, realitas penegakan hukum saat ini diisi oleh jaksa-jaksa pengkhianat rakyat, sampah masyarakat semacam ini. Jangan dibiarkan ini Pak Prabowo, kalau Indonesia mau selamat. Indonesia apa tuh? Tahun emas atau tahun apa lah itu, 100 tahun 2045 ini. Kalau seperti ini potret penegakan hukum di Indonesia diisi oleh para pengkhianat rakyat semacam ini, jaksa-jaksa penipu ini, jenderal penipu semacam Tito Karnavian, Krisnamurti, saya yakin 2045 Indonesia pasti bubar Pak Prabowo. Penegakan hukum diisi oleh para mafia hukum semacam ini. Siapa tahu ada yang menunjukkan video ini ke Pak Prabowo ya, biar diperbaiki kalau ada nurani ya. Inilah Pak Prabowo, isi flash disk di tangan jaksa, padahal mengakunya Sandian 3 jaksa penipu itu, kami tidak merubah, menyentuh sama sekali. Itulah. Pada saat Muhammad Nual Azhar dihadirkan 10 Agustus, isi folder CCTV 7 ada 2. Pada saat Agus Triono
Isi folder CCTV 7 jadi 4 file. Pertanyaannya, pada saat memotong, itu ada berapa frame yang dibuang? Dicop-cop terus ada segmen-segmen yang dibuang. Kan suka-suka mereka. Itu pun terjadi di folder CCTV 9. 2, ini 3. Ya, kalau ini isi folder, jumlah folder kadang 13, kadang 11 pada saat Agus Triyono. Pada saat Jessica 13 folder. Folder CCTV 3, 2. Satu video CCTV warna, satu keabuan. Pada saat Rasmiati, manajer kafe, manajer reservasi ya. Agus Triyono, 2 video warna, satu keabuan. Inilah kualitas penegakan hukum di rejim Bapak Joko Widodo. Diisi oleh jaksa-jaksa pengkhianat rakyat semacam ini, dan ketika kita adukan kepada Jaksa Agung malah bungkam, malah diam, padahal saya sudah ajukan bukti ilmiah. Berikut dengan penjelasannya, ke komisi kejaksaan juga begitu, bungkam, padahal seharusnya mereka mengawasi jaksa-jaksa sampah semacam ini. Ke Mahkamah Agung juga bungkam, saya laporkan Binsar Gultom, Partai Utapaya, dan Kisworo. Di Komisi Yudisial juga saya laporkan ke Mensesnek, Menko Polhukam, Komisi 3 DPR. Kalau Pak Prabowo punya nurani, ya, agar Indonesia ini tidak bubar, maka penegakan hukumlah harusnya prioritas pertama, bukan IKN atau tol. Pertama, ya, yang harus diurusi adalah pecat semua jenderal-jenderal sampah ini, Pak, pidanakan, ya, para ahli-ahli pendusta, ya, saksi ahli forensik Muhammad Noel Azhar, pecat, pidanakan. Christopher Sipil, pecat, bukan pecat, pidanakan, karena dia bukan PNS. Para jaksa pengkhianat rakyat ini, Pak Prabowo, pecat, pidanakan, ya. Jangan sampai orang ini masih digaji rakyat setelah Pak Prabowo memimpin, ya, karena Pak Jokowi udah nggak peduli lagi dengan penegakan hukum di Indonesia ini, ya. Apalagi Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolri benci, Kapolri paling benci itu ya, Pak Prabowo, nggak usah dipakai lagi orang itu. 3 kali Dumas saya, Dumas presisi, padahal dia yang meluncurkan itu, Listio Sigit Prabowo 2021, Dumas presisi, tapi nggak ada hasilnya. Sampai detik ini isinya belum diproses. Padahal yang ketiga saya kasih penjelasan sangat detil. Itulah penegakan hukum yang ancur-ancuran di rejim Joko Widodo ini harus diperbaiki, Pak Prabowo. Itu. Jangan utamakan dulu IKN sama tol atau pembangunan fisik. Penegakan hukum ini dulu paling pertama. Karena ini menyentuh semua orang. Bagaimana mau jadi negara maju kalau penegakan hukum diisi para sampah masyarakat semacam ini? Moralitasnya demi jabatan semua. Kacau ini Pak Prabowo. Indonesia ini kacau. Tapi itu pun kalau Anda punya apa sih? Punya kemauan. Kalau nggak punya kemauan ya udah saya lapor sama rakyat aja lah. Biarkan rakyat yang bertindak nanti. Merespon. Kan nggak mungkin rakyat diam terus seperti ini, ya, terhadap penegakan hukuman curan-curan semacam ini. Ya, rakyat harus bertindak kalau tidak ada pemerintahan. Tidak ada pemerintahan yang mau membenahi ini atau bahkan menikmati penegakan hukum yang hancur seperti ini. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami Baliga Academy di tepian Danau Toba yang indah. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.